Dokter Hilmi, apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, Dokter Hilmi, nanti kita Dokter Hilmi ini akan membawakan pemaparan dengan tema strategi mempersiapkan diri dan merencanakan proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran bagi calon mahasiswa baru. Oke, untuk tempat kami persilakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang para pembicara yang lain, Mas Arief, Mbak Yosi, Dokter Gamal. Ini tetangga saya, panutan kita semua ya. Padahal udah saya doain jadi Menteri Kesehatan nih harusnya. Mudah-mudahan nanti kalau reshuffle jadi ya, Dokter Gamal. Jadi nggak jadi nyalon nih. Ya, jadi hari ini suatu kehormatan buat saya diminta untuk ikut sharing ya di antara para pembicara yang hebat semuanya yang akan jadi inspirasi buat adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa jadi panutan baik selama kuliah maupun setelah nanti kalian lulus jadi dokter dan menjalani karir apapun itu gitu ya, termasuk kalaupun karirnya di luar bidang kedokteran. Saya coba share dulu. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya, Dokter Hasan ya? Sudah, Dok. Udah ya, ya. Jadi saya agak sedikit praktikal ya, setelah yang tadi pembicara-pembicara yang lain, narasumber yang lain lebih ke inspirasi ya, yang bisa adik-adik semua dapat dan jadi motivasi untuk mendorong gimana sih bagusnya untuk saya ke depannya karir sebagai seorang dokter maupun di bidang kesehatan dan seterusnya. Nah, saya mungkin agak skip beberapa hal yang sifatnya teknis dan saya lebih ke arah belajarnya, karena mudah-mudahan ya apa yang didapat dari acara ini bisa komplit gitu ya, dari sisi inspirasi kalian dapat, dari sisi aktivitasnya nanti saya harus seperti apa ya, dan dari cara belajarnya harus seperti apa, itu nanti kalian juga dapat. Jadi ini saya kasih judul presentasi saya, bagaimana kita menjadikan perjalanan kita sebagai seorang dokter itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan gitu. Karena kayak tadi dibilang katanya berat lah, butuh mental dan segala macam. Padahal seharusnya ini bisa jadi sangat menyenangkan, sangat ya kalau udah menyenangkan otomatis semuanya bisa jadi mudah ya. Kayak tadi Dokter Gamal bilang itu udah jadi passion kita gitu ya, untuk jadi seorang dokter. Ya meskipun kita nggak di belakang meja praktek. Ini sedikit saya sampaikan gini. Ini sebetulnya tadi udah dibacakan di awal di kurikulum vitae saya ya, yang tadi ngeblur tadi ya Dokter Hasan ya. Yang pengen saya highlight yang di bawah ini aja gitu ya. Jadi di antara ya prestasi remeh-remeh saya lah ya, juara ini itu. Ini saya sengaja tampilkan ada yang paling bawah nih. 10 besar tim Olimpiade Fisika Indonesia. Jadi kalau zaman dulu, zaman masih saya SMA dan sebelum kuliah, itu nggak ada OSN, jadi nggak ada medali emas, perak, dan segala macam. Jadi kalau kita Olimpiade apapun, jadi di tingkat sekolah, habis itu menang di tingkat kota, menang di tingkat provinsi, habis itu ke nasional. Di nasional itu nanti diseleksi jadi 30 besar, 30 besar itu seleksi karantina selama 1 bulan, habis itu yang 10 besar itu dikarantina selama 1 tahun untuk persiapan Olimpiade internasional atau tingkat Asia biasanya. Nah, saya waktu kelas 3 saya nggak sekolah gitu, karena saya masuk ke 10 besar tim Olimpiade Fisika. Ya meskipun akhirnya saya nggak jadi berangkat ya, karena kebetulan nggak tahu ya, mungkin saya males ya pas terakhir-terakhir itu udah agak jenuh dengan fisika karena setiap hari belajarnya itu. Nah, tapi yang pengen saya highlight adalah saya masuk kedokteran loh gitu, dan saya bukan anak biologi. Jadi, apakah kedokteran itu identik dengan hafalan? Menurut saya sama sekali enggak. Karena dengan sekedar mengulang, itu kalian akan hafal dengan sendirinya. Tapi kedokteran adalah kalian belajar tentang problem solving. Karena menjadi dokter, kalian akan memecahkan masalah pasien, bukan cuma skala individu, tapi juga secara komunitas, kayak yang dilakukan Dokter Gamal gitu ya. Didiagnosis masalah di masyarakat apa, habis itu problemnya diintervensi dengan pendekatan public health, bukan pendekatan individu. Gitu. Itu yang ingin saya highlight. Kalau yang MDGs Award ini saya waktu itu bareng ya sama Dokter Gamal juga, tapi saya nggak hadir karena yang hadir orang Jogja waktu itu. Ini juga Dokter Gamal dapat nih Indonesia MDGs Award tahun 2000, Indonesia MDGs Award 2013 ya, waktu itu dari Prof. Nila. Sebetulnya kami waktu itu masuk nominasi 2 ya, kategori nutrisi dan lingkungan, tapi yang lingkungan itu program kami itu namanya Sedekah Sampah, dan saingannya adalah program klinik asuransi sampahnya Dokter Gamal gitu. Jadi dari awal saya udah langsung bilang, lah kalau saingannya Gamal mah
udah pasti kalah gitu ya. Karena kan masa Pangeran Charles ngasih penghargaan yang dalam negeri enggak gitu. Dan bener kan Dokter Gamal dapat penghargaan waktu itu di kategori lingkungan kalau nggak salah ya, si Garbage Clinical Insurance itu. Dan kami dapat penghargaan di bidang nutrisi. Nah, ini yang akan saya sampaikan sesuai dengan permintaan panitia ya. Jadi saya akan sampaikan secara sekilas karena tadi udah disebutkan juga sebetulnya bagaimana sih yang akan kalian jalani gitu ya, roadmap-nya, perjalanannya sampai dipanggil dok, gitu. Sampai lulus jadi dokter. Karena satu-satunya profesi yang dipanggil bukan dengan namanya, bukan Pak, Bu, ya dokter gitu. Saya kemana-mana, ya Dokter Gamal juga pasti juga ya, kita di kereta, di pesawat, orang tahu dokter langsung panggilannya jadi berubah gitu. Yang tadinya Pak, Bu, Mas, Mbak, jadi dok gitu, dok aja ya. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana proses pembelajarannya, dan yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah bagaimana cara kalian, cara kita semuanya menikmati sekolah selama di Fakultas Kedokteran yang akan kalian lalui selama minimal 5 tahun ya. Kalau lebih ya rezeki berarti. Nah, kita langsung masuk ya. Jadi berapa lama sih sekolah kedokteran? Sekolah kedokteran itu ada 2 tahap. Ada yang namanya tahap akademik, ada namanya tahap profesi. Tahap akademik ini nanti kalian sampai sarjana, tahap profesi itu koas. Tahap akademik ini minimal 3,5 tahun, minimal ya. Jadi nggak mungkin ada yang lebih cepat dari itu. Tahap profesi minimal 1,5 tahun. Ada fakultas kedokteran yang kombinasi 2 ini jadi 5 tahun, ada yang lebih, itu nggak salah. Karena aturannya memang minimal 3,5 dan 1,5 tahun. Jadi minimal 5 tahun kalian jadi dokter. Tapi setelah itu masih harus ada kewajiban yang namanya internship kalau mau praktek. Kalau misalkan saya nggak internship, gitu ya, saya nggak magang dok, boleh atau enggak? Boleh, tapi nggak bisa praktek, gitu ya. Jadi misalkan ada yang tertariknya jadi entrepreneur, ada yang tertarik jadi duta besar misalkan ya, yang tadinya passionnya di diplomasi dan segala macam, yang minatnya kerja di WHO nggak harus untuk menjalani internship gitu. Tapi nanti ya nggak bisa praktek gitu ya, otomatis kalau mau praktek harus internship dulu, baru nanti bisa dapat namanya STR, surat tanda registrasi, yang itu bukti bahwa kita bisa legalisasi ya, bahwa kita bisa menjalankan praktek dokter, baik praktek sendiri maupun di rumah sakit. Dan ini ya, pilihannya juga bisa bekerja di non-klinik. Nah, semua ini dilakukan dalam waktu 5 tahun. Ini saya juga ngambil ya, bagian yang lain ilustrasinya kira-kira seperti ini, meskipun ini nggak cukup tepat juga ya. Program sarjana itu bisa 3,5 tahun, kayak di Unisba itu 3,5 tahun, dan program profesinya kalau di kita juga ada yang 1,5 sampai 2 tahun ya, karena ada kurikulum tambahan yang lain-lain. Jadi nanti setelah 3,5 tahun atau setelah 4 tahun, kalian akan diwisuda, sarjana kedokteran. Kalau saya dulu waktu di UI, itu zaman dulu saya itu tingkat 4 udah koas. Kalau program yang dulu, saya masih 6 tahun ya, masih kurikulum yang lama. Jadi waktu wisuda itu saya masih jaga. Dan banyak teman-teman yang seperti itu. Jadi kita baru jaga malam, habis itu wisuda, habis itu langsung jaga lagi gitu ya, jaga ke rumah sakit lagi. Jadi benar-benar nggak berarti ini sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya kita masih masih senang-senang gitu ya, ditaruh gelar esket dan segala macam. Dan orang tua juga kan pasti bangga ya. Nah, terus setelah itu kita akan menjalani program profesi atau koas, nanti kalian rotasi, muter-muter di rumah sakit, di bagian penyakit dalam, bedah, objin, mata, dan seterusnya. Nanti baru akhirnya kalian, kalau sekarang harus ujian dulu. Ada nama ujian nasional namanya UKMPPD, ujian mahasiswa pendidikan dokter ya. Nah, kalau lulus baru kalian akan diwisuda, disumpah, dan jadi dokter. Kita jadi teman sejawat gitu. Nah, setelah jadi dokter, kalau kalian mau menempuh jalur praktek, nanti harus menjalani yang namanya internship. Internship itu adalah magang kasarnya ya. Jadi kalian di rumah sakit dan di puskesmas, kalau dulu itu programnya 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. Kalau sekarang era pandemi ini sepertinya seingat saya dipersingkat gitu ya, jadi 6 bulan atau gimana saya nggak terlalu ingat ya, karena juga regulasinya masih berubah. Mungkin bisa jadi lebih cepat, jadi kalian akan lebih cepat dapat surat tanda registrasi yang tadi saya bilang, dan kalian udah bisa praktek nih gitu. Nah, setelah itu biasanya semua orang menjalani proses ini, meskipun ada yang tadi outliers yang saya bilang. Ada yang begitu jadi lulus esket langsung pindah jalur lain. Ada yang begitu lulus dokter nggak internship, ada yang seperti itu. Langsung kuliah yang lain gitu. Ada yang spesialis ya, kalian bisa ambil spesialis tertentu, bisa juga ya kalau yang minatnya di administrasi kesehatan bisa manajemen rumah sakit, bisa juga S2 yang lain, even jalur karir yang lain gitu ya, yang mungkin kalian nggak bisa bayangkan gitu. Nah, jadi kalau sekolah terus gitu ya, di total ini 4 tahun, 1,5, 1 tahun, 4 sampai 5 tahun nanti kalau mau spesialis. Jadi belajarnya sampai kapan? Ini yang tadi dibilang sama Yosi, bahwa menjadi dokter itu adalah long life learning.
belajar seumur hidup. Artinya, kalau dokter itu belajar seumur hidup, ketika kalian merasa kalian nggak mau belajar, berhenti belajar, artinya kalian memilih untuk berhenti menjadi dokter gitu. Karena ya kayak sekarang aja ya, kalian lihat sendiri gitu ya, eranya pandemi corona. Ada nggak dokter yang siap dengan era pandemi ini? Yang udah tahu obatnya, yang udah tahu bagaimana proses terjadi penyakitnya, yang udah tahu vaksinnya, nggak ada kan semuanya gitu ya. Jadi semuanya belajar gitu. Masalah kesehatan itu akan terus berkembang, baik yang sifatnya penyakit maupun yang sifatnya komunitas. Kayak tadi isu-isu yang di address, yang di handle sama dokter Gamal gitu. Itu akan selalu berkembang. Jadi kita butuh banyak orang-orang yang memberikan solusi. Makanya harus belajar, salah satunya dokter. Nah, apakah ketika kita jadi dokter, pilihan karirnya hanya di rumah sakit dan ini aja gitu ya, di kesehatan masyarakat, atau kita di rumah sakit? Sebenarnya enggak gitu. Nah, kalau kalian lihat foto-foto ini gitu, ini kan semuanya orang yang, ya meskipun dokter Tirta sekarang balik lagi ya, jadi dokter praktek umum juga di Kartika Pulau Mas di Jakarta ya. Tapi yang lain-lain nih lihat ya, ini mungkin kalau ada yang kenal Che Guevara. Dia adalah revolusioner ya, jadi pahlawan revolusinya Kuba ya. Kuba atau Kolombia saya lupa ya, nanti dicek lagi. Atau ini, mungkin juga tahu ya, Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad bahkan sampai jadi Perdana Menteri 2 kali, panggilannya apa sih? Kan Dokter M gitu ya, jadi orang tahu bahwa beliau adalah dokter gitu. Tapi karirnya bukan dijalani sebagai medical doctor, bukan sebagai praktisi, tapi sebagai politisi gitu. Dan apakah ini boleh, sah-sah aja? Bukannya sayang dok, udah jadi dokter tapi nggak praktek. Sama sekali nggak sayang, gitu, kalau menurut saya. Karena tadi yang saya bilang, kalian menjadi dokter, at least kalian punya basic berpikir yang sangat kuat, dilatih dengan cara berpikir yang sangat kuat tentang problem solving. Bagaimana kamu ada masalah, kamu akan mendiagnosis, kamu telusuri apa penyebabnya, dan kamu bikin solusinya. Terus kamu evaluasi, is it works or not gitu ya. Ini berhasil atau enggak gitu. Makanya sebetulnya kalau menurut saya salah satu yang ideal untuk menjadi leader atau minimal ya konseptor lah ya gitu untuk program-program apapun, nggak harus di skala kesehatan, nggak harus di bidang kesehatan, itu ya dokter. Karena memang trainnya itu dilatihnya selama 6 tahun, selama 5 tahun, 6 tahun, minimal ya, apalagi kalau spesialis kan lebih. Itu adalah untuk problem solving. Nah, maka dari itu jangan, ini mungkin saya kasih tips untuk teman-teman yang disuruh mamahnya, disuruh papanya gitu ya, yang disuruh orang tuanya untuk jadi dokter, saya salah jurusan nggak ya dok ya, gimana ya, saya berhenti aja atau enggak dan segala macam. Berhenti atau enggak itu adalah pilihan kalian. Tapi kalau saran saya, kalau disuruh orang tua, jalani dulu kalian pendidikan kamu sebagai dokter, setelah itu silakan tentukan karir kamu sendiri. Jadi kayak bukti syukur kita gitu ya, bukti terima kasih kita ke orang tua, itu akan memberikan basic yang sangat kuat buat kamu menjalani profesi apapun, kalau menurut saya. Dan itu juga saya alami ya, karena saya kan ya selain praktek, saya juga menjalani profesi yang lain, jadi dosen juga kan diajak ya baru 4 tahun terakhir, sebelumnya saya banyak kayak ke dokter Gamal ya, karena saya di grup rumah zakat, kayak sebetulnya sih secara motivasi sama, saya interest dengan banyak isu-isu sosial. Kalau di rumah zakat tuh karena kita punya komunitas-komunitas, desa-desa binaan, jadi saya berasa punya negara sendiri yang saya bisa exercise di situ, kerjain ini berhasil nggak sih, kerjain ini berhasil nggak sih, gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya diajakin buat jadi dosen, ya udah anchor-nya, jadi sekarang basicnya di dosen, kerjaan yang lain saya tetap kerjakan. Nah, itu adalah proses belajarnya. Sekarang kita mau lihat gitu ya, mau jadi dokter yang kayak bagaimana sih gitu, dan itu nanti akan menentukan apa sih yang akan kita pelajari gitu ya. Ini tadi juga sudah disebut sama Mas Arief sebetulnya. Jadi WHO itu merilis apa yang disebut sebagai 5 stars doctor, yang tadi sudah disebut Mas Arief ya. Jadi 5 star doctor bukan yang kayak Gojek atau Grab ya. Jadi setiap kali pelayanan ketemu pasien, jangan lupa ya Pak Bu, nanti bintang 5-nya. Mungkin ke depan bisa jadi seperti itu ya, kalau kita pakai Halodoc dan segala macam. Jadi dokter bintang 5 itu bukan gara-gara likes-nya customer, bukan likes-nya pasien. Tapi kelima aspek ini. Jadi kita jadi care provider, decision maker, komunikator yang handal, community leader yang baik gitu ya. Jadi pemimpin di masyarakat, kamu jadi ketua RW, ketua RT, lurah dan segala macam, atau even jadi presiden. Kamu bisa jadi manajer, mengelola resources, punya anak buah, bahkan ya komunitas itu juga bisa kamu kelola gitu ya. Itu yang diharapkan. Jadi bukan hanya sebagai care provider. Karena kalau kamu cuma melayani pasien, itu kan cuma jadi care provider ya. Tapi sebetulnya ada aspek-aspek yang lain yang diharapkan dari seorang dokter.
Dan di Indonesia, ini zaman saya waktu masuk FK sebetulnya ya, kalau sekarang waktu dulu itu dekannya Prof. Ali Sulaiman, Yosi mungkin masih kenal ya, itu yang beliau yang merumuskan ini, ada ditambah 2 aspek lagi. Jadi 7 stars doctor, bintang 7 ya, kalau dulu puyer bintang 7 teh puyer sakit kepala ya, ini bintang 7 teh ditambahin ada 2 aspek. Ada researcher, ada iman dan takwa. Jadi researcher di sini adalah jiwanya peneliti, bukan berarti kita harus jadi peneliti. Tapi jiwanya peneliti. Peneliti itu apa? Melihat ada masalah, melihat ada apa yang kurang, kita fill the gap gitu. Kita isi kekurangannya. Nah, yang ketujuhnya adalah iman dan takwa. Jadi kita basicnya ya apalagi di Indonesia ya, kita sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, apapun agamanya ini harus jadi basic buat kita semua. Karena ketika kita berpegang pada value ini, pada value iman dan takwa, kesemuanya akan dapat insya Allah gitu kira-kira. Nggak peduli apapun agamanya. Nah, selama di Fakultas Kedokteran, apa sih yang akan dipelajari gitu ya? Ini referensinya saya ambil dari ada buku namanya SNPPDI. Kalau dulu itu namanya SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Sekarang udah diperbaharui, SPPDI sama standar pendidikan sama standar kompetensi itu dijadikan satu ya. Itu tahun 2019. Kalian bisa lihat ini gitu ya, apa sih yang seharusnya akan dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Intinya sebetulnya ada 4 ini. Yang 2 ini tambahan, pendidikan kedokteran sama teknologi informasi, karena menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Tapi yang konten utamanya ada 4 ini. Apa? Yang pertama ada ilmu biomedik dasar. Biomedik dasar itu adalah fungsi dasar tubuh, baik yang normal maupun yang enggak. Jadi nanti kalian belajar ada namanya anatomi, struktur tubuh manusia. Kalian belajar fisiologi, bagaimana fungsi-fungsi tubuh manusia itu bekerja. Kalian belajar histologi, ilmu jaringan, sel-sel itu seperti apa. Kalian belajar patologi, jadi kalau udah error, ini apa yang harusnya dilakukan gitu ya, karena basically dokter itu kalau secara individu dia akan berusaha mengubah gitu ya, yang kondisi yang tadinya patologis di satu manusia, balik lagi ke membantu untuk balik lagi ke fungsi normal. Karena sebetulnya fungsi normalnya terserah Allah gitu ya, terserah Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kita cuman berusaha, jangan sekali-sekali menganggap diri kita superior dan kita yang berhasil menyembuhkan pasien. Itu juga harus diingat. Yang kedua adalah ilmu sosial dan humaniora kedokteran. Nah, ini juga apa ya? Biasanya kalau mahasiswa kedokteran nganggapnya penting nggak penting nih gitu. Itu kalian belajar budaya, kalian belajar bioetika, belajar komunikasi gitu. Dan biasanya kalau di kuliah ini banyak yang dapat A gitu ya, kayak sepele gitu. Tapi waktu praktek kerasa benar pentingnya ilmu ini. Karena sekedar informasi, kalau kalian mampir ke majelis komite etik kedokteran gitu ya, mungkin pernah dengar namanya malpraktek ya, dokter dituntut gara-gara prakteknya nggak benar nih. Nah itu kalau kalian tahu, 80% kasus malpraktek itu gara-gara cuman miskomunikasi. Dokternya nggak salah diagnosis, nggak salah terapi gitu ya, tapi ternyata komunikasinya nggak benar gitu. Jadi pasien udah kondisinya jelek, nggak dikasih tahu dari awal. Tiba-tiba mati aja, meninggal aja ya. Keluarganya kaget dan seterusnya. Akhirnya dituntut. Nah, jadi ini sebetulnya kayak sepele waktu kalian pelajari, tapi begitu kalian masuk ke dunia nyata, ini kerasa benar pentingnya. Gitu. Terus ada ilmu kedokteran klinik, ini mungkin yang kalian, ya jadi dokter benerannya teh kayak pas belajar ini, gitu ya, belajar penyakit gitu. Ada ilmu penyakit dalam, ilmu bedah kalian belajar tindakan, obgyn kalian belajar di kandungan, dan seterusnya. Terus ada yang keempat itu adalah public health. Izin dok, 3 menit lagi. Oh iya, berarti ini saya skip sedikit-sedikit aja ya. Nah, bagaimana metode belajarnya? Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, ada yang disebut sebagai SPICES. Jadi student center, problem based, integrative, community oriented, elective, dan systematic. Jadi intinya mahasiswa itu memegang peranan yang lebih aktif untuk belajar. Nah, kegiatannya apa aja? Ini kegiatan yang akan kalian lakukan sekarang di Fakultas Kedokteran. Ada namanya tutorial, jadi diskusi ya. Menyelesaikan masalah teh bukan dosen yang ngasih kuliah, tapi kalian harus cari sendiri kontennya itu seperti apa. Nanti kita bisa diskusikan. Ada lab activity yang di lab, biasanya skills itu kalian belajar keterampilan, tensi, jahit, dan segala macam. Ada mini lecture itu untuk hal-hal yang sulit, biasanya masih ada kuliahnya, dan juga skripsi. Meskipun ada FK yang pakai skripsi, ada yang enggak. Nah, kenapa sih bukan kuliah? Karena ini saya juga jelaskan sedikit aja ya. Karena kalau kuliah itu kan driven-nya oleh dosennya ya. Nah, sedangkan kompetensi paling penting sekarang itu sebetulnya bukan konten kedokterannya, tapi bagaimana kalian mencari informasi. Contohnya ya kayak COVID sekarang aja, kan nggak diajarkan waktu kuliah ya. Tapi sekarang kalian harus tahu. Nah, otomatis sebetulnya yang paling penting dilatih itu adalah skill untuk mencari informasi dan menyelesaikan masalah, bukan ilmu kedokterannya sendiri.
Itu makanya kenapa sekarang semuanya sistemnya ada namanya PBL, Problem Based Learning. Nah, ini yang terakhir, jadi ada 6 dari 3 poin tadi ya. Jadi cara menyenangkan untuk belajar di Fakultas Kedokteran. Ini saya bikin 6 tips. Mudah-mudahan nomor 6 beneran membuat tercengang ya. Ini kayak judul berita online ya. Yang pertama adalah kalian begitu masuk jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran punya kelompok belajar. Ini ada pepatah nih, kalau kalian pengen berjalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau pengen jalan jauh, berjalan bersama-sama. Jadi kalau mau pintar-pintar sendiri, ya mungkin belajar sendiri bisa lebih efektif gitu ya. Tapi kalau kalian mau pintar sendirinya secara jangka panjang, semua sistem nanti kalian nilainya bagus, itu harus bareng-bareng, harus punya kelompok. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak mahasiswa Fakultas Kedokteran yang punya kelompok itu akan jauh lebih bagus performa akademiknya. Yang kedua, kalian harus memelihara curiosity, jadi keingintahuan. Karena tadi basicnya adalah mahasiswa harus nyari sendiri, jadi jangan sampai kalian presentasi ke temennya, tapi kalian nggak tahu apa yang dipresentasikan sebetulnya. Kamu istilah tertentu misalkan gitu ya, jelaskan ke temannya, kamu sendiri belum tahu. Nah itu harus dicari tahu dulu gitu ya. Jadi jangan tugas-tugas tutorial itu nanti jadi beban, tapi jadikan itu sebagai opportunity untuk belajar gitu ya. Karena kita terpaksa belajar, ya kita belajar gitu. Nomor 3, nah ini eranya kalian, ini udah enak banget, apalagi dengan adanya YouTube ya. Jadi gunakan semua media yang ada. Jadi kalaupun dosennya nyuruh kita baca textbook, nggak haram kok kalian cari jurnal, kalian tanya ke kelas, kalian diskusi. Even kalian lihat-lihat ke YouTube nih. Ini yang ada namanya Ninja Nerd Science gitu ya, nanti coba dibuka aja. Ada Osmosis, ada Khan Academy, ada Armando Hasudungan. Ini kalau yang bahasa Indonesia tadi ya, yang dari Dr. Hasan tuh Easylogy. Even saya sendiri juga ada YouTube-nya nih, kalau mau subscribe juga silakan ya, tapi saya lebih banyak di metodologi penelitian. Jadi gunakan semua media karena itu akan membantu kalian untuk belajar. Nomor 4, nah ini buat target IPK yang personalized. Tadi udah disampaikan juga sama Yosi gitu ya. Kalau dia bisa mengulang, saya mau punya target karena saya ngalir nih gitu ya. Di mana-mana namanya ngalir seperti air, itu kan selalu ke bawah, bukan nanjak. Jadi kalian harus punya target. Apakah targetnya harus bagus? Enggak. Jadi sesuai apa yang kamu mau. Kalau saran saya secara sederhana ya, jadi target IPK saya mau berapa dok yang paling ideal gitu. Tergantung karir kamu mau apa. Kamu mau jadi spesialis, kamu cek. Mau jadi PPDS, butuh IPK-nya berapa. Kamu mau S2, S3 di luar negeri, kamu cek kebutuhan beasiswa minimalnya berapa. Kalau kebutuhannya IPK-nya 3, ya udah 3. Jangan bikin target 4 atau 3,5 atau 3,75 dan segala macam. Karena yakinlah gitu ya, percaya saya, IPK itu nggak akan menolong kamu sama sekali di dunia nyata. Cuman buat dipamerin pada saat CV kamu dibacakan pada saat jadi narasumber gitu ya. Nah, nomor 5, ini semua pembicara sama ya sepertinya ya, bahwa kalian harus bergabung dengan kegiatan sosial, apapun itu. Mau di SMKI, mau di kegiatan masjid mungkin ya, mau di kegiatan gereja yang non-muslim dan segala macam. Karena ini kalimat yang bawah ini penting ya, jadi your network is your net worth. Jadi jejaring kamu adalah kekayaan bersih kamu yang asli. Jadi bukan duit, bukan apa dan segala macam. Karena nanti yang nolong teman-teman. Kamu tiba-tiba jadi orang kaya karena jejaringnya banyak, bukan karena kamu pinter, bukan karena IPK kamu 4, dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin kalian bergabung dengan sebanyak mungkin kegiatan sosial, apapun itu. Pasti bermanfaat, saya yakin. Dan yang terakhir, nah ini yang nomor 6 ya, cara belajarnya seperti apa? Ini selalu saya ingatkan, termasuk ke mahasiswa saya, kalau di FK Unisba, bahwa ketika kalian masuk ke ilmu kedokteran itu emang luasnya minta ampun, dibandingkan yang lain-lain. Ada sainsnya, ada sosialnya. Jadi begitu kamu belajar, kalau dilihat jumlahnya, banyaknya banyak banget gitu. Tapi gimana caranya supaya menyenangkan? Ya kamu harus berpikir bahwa saya sedang masuk ke samudra ilmunya Allah, samudra ilmunya Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kamu masuk ke samudra ilmu, pilihannya kan cuma 2. Kamu bisa berenang atau enggak gitu ya. Makin lama kamu belajar itu makin dalam ilmunya. Dan makin dalam pilihan kamu cuma 2. Apakah kamu mau menyelam atau kamu tenggelam? Karena ketika kamu menyelam, kamu akan merasa makin nikmat, makin dalam, makin ketemu flora fauna ini itu dan segala macam gitu ya. Tapi begitu sikap kamu adalah attitude tenggelam, sesak gitu yang terjadi. Aduh ini belum dibaca, itu belum dibaca dan seterusnya. Jadi mirip dengan mindset positif yang tadi disampaikan sama Yosi ya. Jadi mindset ini harus kalian pegang, makin dalam saya makin senang. Makin sulit nggak apa-apa gitu ya. Karena kita sedang menyelam memang gitu. Kita belajar terus ilmunya. Bukan makin susah dan jadi beban. Itu kira-kira dari saya ya, karena waktunya juga udah habis. Jadi selamat belajar, karena udah pada mau masuk bentar lagi semester baru ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu menjadi rekan sejawat
beberapa tahun lagi, 4 atau 5 tahun lagi ya. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Hilmi atas pemaparannya tuh. Jadi semakin mencerahkan dan semakin tergambar ya bagaimana perjalanan teman-teman ke depan untuk menjadi seorang dokter. Terima kasih banyak Dr. Hilmi. Sangat bermanfaat ilmunya, Dok. Oke. Nah, Sama-sama. semuanya udah memberikan pemaparan ya. Nah, tadi pesan sponsornya sempat terhambat. Nah, tapi kita sekarang coba ulang kembali. Nah, ini dia